nanti di tahap keempat itu bisa cair. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kita ketemu lagi dalam informasi dan solusi bantuan sosial. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kabar penyaluran PKH tahap 4 di bulan Oktober. Jadi teman-teman, bulan Oktober ini adalah bulan yang membahagiakan karena KPM penerima bantuan PKH akhirnya bisa cair lagi di tahap keempat 2021. Jadi lengkap sudah bantuan PKH di tahun 2021 ini, akhirnya sudah lengkap pencairannya sampai tahap keempat seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk penyaluran PKH sendiri ada informasi yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang khawatir penyaluran PKH-nya itu bisa cair atau tidak di tahap keempat. Jadi tahap keempat ini nanti PKH-nya pencairannya itu masih sama seperti tahap ketiga, yaitu penyaluran atau pencairan berjenjang. Tahapnya beda-beda. Semua proses penyaluran bantuan sosial itu syaratnya adalah harus melalui proses pemadanan data terlebih dahulu. Jadi baik NIK, nomor KK, nama dan lain sebagainya itu benar-benar dipastikan harus valid dan padan. Data peserta PKH dengan data capil ini harus benar-benar padan supaya bisa terproses dengan lancar penyaluran bantuan sosialnya, seperti itu ya. Jadi untuk para peserta PKH yang proses pemadanan datanya sudah selesai, itu maka akan mempercepat proses penyaluran bantuan PKH-nya itu sendiri. Jadi yang datanya sudah padan itu akan segera terproses untuk dicairkan atau disalurkan. Kemudian pemadanan data berjenjang yang lainnya atau peserta yang lain masih melalui proses pemadanan data. Ketika data pemadanan itu sudah selesai, maka bantuannya akan bisa cair atau tersalurkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman peserta PKH yang merasa kemarin itu sampai di tahap ketiga ini PKH-nya belum cair juga, terus kemungkinan apakah nanti di tahap keempat itu bisa cair. Pencairan PKH sekali lagi itu bisa tercairkan atau terproses ketika memang data Anda itu sudah padat. Jadi kita doakan saja semoga nanti para peserta PKH yang datanya masih belum padan di tahap ketiga, nanti ketika tahap keempat ini sudah melalui proses pemadanan data dan sudah berhasil, maka bantuan PKH-nya bisa akhirnya bisa tercairkan atau tersalurkan seperti itu ya. Kemudian untuk para peserta PKH baru yang KKS-nya KKS baru tapi sampai sekarang itu belum menerima bantuan atau bantuan PKH-nya juga belum cair, teman-teman, seperti ini ya. Jadi kasusnya itu adalah para peserta atau para penerima KKS baru PKH itu yang KKS-nya masih baru dan masih baru menjadi peserta PKH, ini memang masih dalam tahapan perbaikan data, sehingga data-data teman-teman ini yang masih proses perbaikan dan belum berhasil. Ketika data teman-teman nanti itu sudah proses pemadanan data, proses perbaikan datanya sudah selesai, terus kemudian nanti teman-teman yang memiliki KKS baru tersebut namanya akhirnya sudah bisa masuk ke dalam kepesertaan PKH. Ini ada aplikasi sendiri ya yang dimiliki oleh para pendamping PKH. Jadi teman-teman nanti namanya akan muncul di aplikasi kepesertaan PKH. Kemudian para pendamping PKH akan melakukan pemutakhiran seperti itu. Maka insya Allah teman-teman nanti yang KKS-nya baru, yang belum pernah cair sama sekali, akhirnya bisa cair bantuan PKH-nya. Ini bisa saja cairnya itu entah tahap ketiga, entah tahap keempat, ataupun malah tahap 1 tahun depan. Intinya ketika memang walaupun Anda itu sudah punya KKS baru, tapi perbaikan datanya belum selesai, terus kemudian di aplikasi kepesertaan PKH itu namanya belum muncul, maka Anda harus lebih bersabar lagi untuk memperoleh bantuan PKH. Karena itu tadi ya,
ketika proses perbaikan datanya belum selesai, terus namanya belum muncul di aplikasi kepesertaan PKH, maka walaupun sudah punya KKS baru ataupun juga pemilik KKS lama juga sama. Intinya kalau sudah punya KKS, baik itu KKS baru dan KKS lama, selama perbaikan datanya belum selesai, datanya belum padan, terus kemudian kepesertaan PKH di aplikasi ePKH-nya itu belum aktif, maka teman-teman harus lebih sabar lagi menunggu pencairan bantuan PKH. Ini bukan berarti teman-teman itu terhapus atau teman-teman itu gagal menjadi peserta PKH, bukan seperti itu ya. Karena proses perbaikan data kembali lagi itu masih berlangsung, sehingga memang dibutuhkan waktu untuk menjadikan seseorang yang sudah memiliki KKS baru itu bisa menjadi peserta bantuan PKH. Seperti di dampingan saya sendiri, itu membutuhkan waktu hampir 2 bulan lebih untuk akhirnya KPM tersebut yang memiliki KKS baru itu akhirnya bantuannya bisa cair. Jadi untuk teman-teman peserta PKH, baik yang KKS-nya lama ataupun KKS-nya baru, mari sama-sama berdoa saja semoga perbaikan datanya segera selesai dan akhirnya nanti teman-teman bisa memperoleh bantuan PKH tahap keempat. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai di sini dulu video dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya terkait kabar bantuan apa saja yang bisa dicairkan di bulan Oktober ini. Karena bulan Oktober ini adalah bulannya pencairan bantuan besar-besaran, baik bantuan PKH, bantuan BBNT, nanti juga bisa cair bantuan subsidi gas, subsidi listrik, dan lain sebagainya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.